على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Alhamdulillah, pada siang hari ini di tengah kesibukan kita bekerja dan di tengah ibadah kita, yaitu ibadah puasa di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, kita bisa melanjutkan untuk membaca dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis Arba'in An-Nawawiyah yang berisi 42 hadis yang sudah diseleksi oleh Al-Imam An-Nawawi dari ribuan hadis. Beliau menyeleksi 42 hadis saja, di mana setiap hadis-hadis yang dimuat di sini memenuhi kriteria sebagai jawami'ul kalim. Artinya lafalnya pendek, sedikit, tidak banyak kalimatnya, ringkas, akan tetapi kandungannya sangat luas. Kemudian hadis-hadis yang dimuat oleh Imam An-Nawawi di kitab Arba'in ini berisi tentang pokok-pokok hukum Islam. Ya, maka ke-42 hadis ini merupakan kesimpulan dari seluruh hukum-hukum Islam. Sehingga siapa yang menguasai kandungan yang ada di dalam kitab Arba'in ini, maka secara umum dia telah memahami agama Islam dan hukum-hukum Islam secara global, baik dari sisi akidah, fikih, muamalah, adab, dan akhlak. Kita siang ini masuki hadis yang ke-12. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya dari sahabat Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dan kunyahnya Abu Hurairah. Dia mengatakan karena kesukaan beliau terhadap kucing, anak kucing itu disebut Hurairah. Ini menunjukkan bahwa nama kunyah itu bisa juga disandarkan bukan hanya kepada anak, tapi disandarkan kepada kebiasaan baik yang dilakukan seseorang. Contohnya adalah Abu Hurairah di sini. Kebiasaan baiknya penyayang terhadap kucing, maka dia dijuluki dengan Abu Hurairah, bahkan dikenal dengan nama ini. Dan sedikit kaum muslimin yang mengenal nama aslinya. Jadi kalau ditanya siapa nama asli Abu Hurairah, banyak yang nggak tahu. Ya, padahal namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Begitu juga misalnya Ali bin Abi Thalib. Ya, dia dijuluki dengan Abu Turab karena ketika ada kebiasaan baik, yaitu di saat dia bermasalah dengan istrinya, dia pergi ke masjid. Dan masjid di zaman itu hanya berlantaikan pasir. Turab artinya pasir. Dia menenangkan diri di masjid sambil tiduran. Ya, datang Nabi SAW kepadanya dalam kondisi pipinya penuh dengan pasir masjid. Maka Rasulullah memanggilnya, bangun wahai Abu Turab. Ya. Demikian juga dengan sahabat yang bernama Abu Dzar. Dzar itu artinya semut.
Kenapa dia diberi kunyah Abu Dzar? Karena kebiasaan dia kalau makan itu suka makan roti, dia suka apa? Memotong roti yang kecil, kemudian dia tabur seperti ini ke sebelah kanan atau kirinya. Lalu ada yang bertanya, apa maksud engkau melakukan seperti itu? Dia katakan, karena di samping kiriku atau kananku ada semut-semut yang aku anggap mereka sebagai tetanggaku. Dan aku mendengar Nabi SAW bersabda, Laisal mu'min alladhi yashba wa jaruhu ja'i. Bukanlah orang yang beriman yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Jadi Abu Dzar menganggap semut-semut yang ada di sisi kanan kirinya itu sebagai tetangganya. Jangan sampai mereka kelaparan sedangkan dirinya kenyang sendiri. Iya. Nah, demikian juga dengan Abu Hurairah. Dia dijuluki atau kunyah Abu Hurairah karena kebiasaan baiknya, yaitu penyayang terhadap anak kucing. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya, di antara keindahan Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia meninggalkan hal-hal yang bukan menjadi urusannya. Iya. Hadisun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya, semisal itu pula. Ya, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya. Pendek ya hadisnya, mungkin bisa dihafalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini merupakan salah satu hadis yang agung ya di dalam bab adab, terkait dengan adab akhlak ketika kita berinteraksi dengan sesama. Dan hadis ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak sekali beredar berita-berita yang tidak bermanfaat bagi kita. Apalagi hampir di setiap tangan kita ada gadget, ada HP. Iya, ada informasi yang mudah dia dapatkan, apakah melalui media sosial, ataukah memang aplikasi berita yang dia download, yang berjalan. Mudah kita mendapatkan berita-berita yang tidak bermanfaat sebetulnya. Terlebih lagi kalau ternyata berita itu hanya menghabiskan waktu kita. Bukan hanya berita yang terjadi di dalam negeri, sampai berita yang terjadi di luar negeri. Iya. Dan tidak sedikit dari berita-berita yang kita baca, berita-berita yang kita buka, malah membuat sakit hati. Ya, begitu juga misalnya membuka obrolan WA group. Ya, kita sibuk mengamati perbincangan atau kita ikut komentar. Ya, kemudian ternyata komentar kita tidak dihiraukan atau bahkan ada yang membalasnya dengan balasan yang membuat hati kita sakit. Ya. Belum lagi kita kehilangan banyak waktu
dengan kesibukan-kesibukan yang tidak bermanfaat tadi. Hilang waktu kita untuk keluarga kita, anak kita, istri kita, ya, orang tua kita, kerabat kita. Sehingga banyak hal-hal yang bermanfaat yang kita tinggalkan karena apa? Karena kita terlalu sibuk terhadap perkara yang bukan urusan kita. Nah, makanya dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan min husni islamil mar'i. Jadi di antara keindahan dan keelokan keislaman seseorang. Ya. Islam itu kan diperumpamakan seperti sebuah bangunan yang terdiri dari rukun-rukun Islam yang 5. Nah, bangunan itu bisa diperindah. Ya. Begitu juga dengan keislaman seseorang. Bisa diperindah. Bagaimana cara untuk memperindah keislaman kita? Yaitu, kata Rasulullah, tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Gitu ya. Nah, inilah cara kita untuk melihat kadar keindahan, keelokan agama kita. Jadi kalau seseorang ingin melihat kadar keelokan Islamnya, hendaklah dia melihat waktu yang Allah berikan kepadanya dihabiskan untuk apa. Ya, waktu ini kan nikmat. Dihabiskan untuk apa? Apakah dia menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang bermanfaat? Ya, apakah manfaat duniawi, apalagi manfaat ukhrawi? Dia manfaatkan untuk membaca buku-buku para ulama, memperdalam agamanya, mempelajari tafsir, baca hadis, iya. Atau dia melakukan perbuatan amalan ibadah yang bisa meningkatkan keimanannya dan ketakwaannya. Dia sibukkan dengan mempelajari ilmu agama. Apakah dia menghabiskan untuk hal yang bermanfaat seperti itu? Ataukah waktunya habis terbuang, sia-sia untuk hal yang tidak ada manfaatnya? Iya. Apakah dia sibuk dengan perkara yang menjadi urusannya, yang memang dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentangnya? Ataukah dia malah menyibukkan perkara yang bukan urusan dia, yang dia tidak akan ditanya tentangnya di hari kiamat? Nah, berarti jamaah rahimakumullah, kalau seseorang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, baik untuk urusan dunianya maupun akhiratnya, maka keislaman dia menjadi hasan. Ya, berarti telah elok keislamannya, telah indah keislamannya. Ya. Adapun seseorang yang selalu sibuk mengomentari yang bukan urusannya, atau dia mengomentari sesuatu yang bukan bidangnya, apalagi dia buka Facebook, setiap status orang dikomentari, maka sesungguhnya dia sudah membuang-buang waktu. Sehingga dia sendiri yang membuat keislamannya tidak elok. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui ya kadar keelokan atau keindahan Islam seseorang, terutama untuk diri kita sendiri. Sebagaimana kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan, keelokan Islam seseorang adalah kalau dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, hal-hal yang bukan urusannya. Jemaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan di hadis ini, Nabi SAW menggunakan huruf ma la ya'nihi. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, ini disebut isim mausul, yang faedahnya memberikan keumuman. Artinya apa? Ma la ya'ni mencakup semua perkara yang nggak penting. Dia tinggal. Iya. Nah, kalau Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menyebutkan contoh-contoh perkara yang tidak penting
Yang pertama adalah perkara-perkara yang haram. Nah, ini jelas, ya, bukan hanya sekedar tidak penting kalau yang haram, tapi sangat membahayakan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Karena yang haram itu pasti ada dampak buruknya. Iya, makanya wajib kita tinggalkan kalau itu. Yang kedua adalah perkara-perkara yang makruh. Mungkin sebagian orang menganggap cuma makruh, nggak apa-apalah. Padahal di antara tanda keindahan Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang makruh. Bahkan perkara-perkara yang ketiga, yaitu perkara-perkara yang mubah, tapi fudul. Dia berlebih-lebihan dalam perkara-perkara mubah itu. Misalnya terkait dengan makanan, berlebih-lebihan. Terkait dengan pakaian, berlebih-lebihan. Terkait dengan minuman, berlebih-lebihan. Nah, ini tiga hal yang hendaknya perkara yang tidak penting untuk kita tinggalkan. Ya, ini perkara-perkara yang tidak penting yang harusnya kita tinggalkan. Yaitu perkara haram, perkara makruh, dan perkara mubah yang berlebihan. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimun was-shaimat rahimakumullah. Permasalahan utama yang sangat berat dihadapi seseorang adalah sifatnya yang selalu ingin tahu, ya kan? Kepo. Atau sifatnya yang selalu ingin memberikan komentar. Apakah dengan tulisannya ataukah dengan lisannya. Seakan-akan kalau dia tidak ikut komentar, itu akan membuat dia malu. Dianggap jahil, bodoh, dungu. Begitu juga kalau dia tidak mengetahui berita yang terkini, dia seakan-akan malu di hadapan orang lain. Iya. Padahal sebetulnya kita tidak perlu menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang seperti itu. Kenapa? Karena seandainya ada sesuatu yang betul-betul memang sangat penting, pasti itu akan sampai kepada kita dengan sendirinya, meskipun kita tidak mencari-cari. Iya, di tengah obrolan dengan teman-teman, di saat kita berinteraksi dengan seseorang, atau ketika sedang kumpul bersama orang-orang yang baik, kalau memang itu perkara penting, sangat penting, pasti akan sampai kepada kita, tanpa kita harus mencari-carinya. Iya. Dan seandainya kita ingin mencari-cari berita, ya carilah sesuatu yang memang membawa manfaat untuk kita. Ya, itu pun jangan berlebihan. Misalnya terkait dengan pekerjaan antum, cari berita, boleh, tapi jangan berlebihan. Iya, karena kita juga punya kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ada kewajiban di keluarga kita, terhadap istri kita, terhadap anak kita. Istri kita butuh untuk kita ajak ngobrol. Harus kita bisa meluangkan waktu mendengarkan. Mungkin dia mau cerita terkait dengan keadaan di rumah selama tidak ada kita di rumah. Atau mungkin dia ingin menceritakan bagaimana terkait dengan perkembangan anak-anak, pendidikannya, akhlaknya. Ya. Ini saja sudah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, malah membuat kita meninggalkan hal-hal yang harusnya kita prioritaskan. Maka kita harus tahu jamaah bahwa masing-masing perkara itu ada porsinya. Iya. Contohnya, misalnya kalau di zaman sekarang ada orang-orang yang berlebihan dalam masalah bola, sepak bola misalnya. Dia nonton setiap pertandingan. Kan banyak liga sekarang, entah liga Eropa, liga Champion, liga apalah. Ya. Setiap liga-liga bola yang ada, dia tidak lewatkan. Padahal berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk sekedar nonton bola. Iya. Kita tahu bahwa acara bola itu sekali tayang
Ya, 90 menit. Iya kan? Belum lagi dengan iklan-iklannya, atau belum lagi dengan sebelumnya dengan komentator. Ya. Bahkan ada yang berlebihan sampai dia menelusuri biografi sang pemain idola idamannya. Iya. Bahkan dia cari tahu asalnya dari mana, umurnya berapa, berapa sewa kontraknya dia, siapa pemain bola termahal. Iya. Karena dia merasa malu kalau ternyata dia nggak kenal salah satu pemain sepak bola yang dia sukai. Padahal dia seorang muslim yang terkadang kalau kita tanya biografi sahabat, misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ternyata dia nggak tahu. Tapi kalau disuruh sebutkan biografi pesepak bola dari klub anu, klub ini, ya, dengan lancarnya dia mengemukakan dan akurat sesuai dengan berita yang dia dapatkan. Iya. Apakah waktu yang dihabiskan untuk perkara bola ini ada manfaat untuk dia? Ya, tentunya tidak. Ya. Begitu juga misalnya seseorang berlebihan di dalam mencari berita terkait dengan pertarungan politik saat ini. Dia selalu ribut di mana-mana. Dia memberikan komentar-komentar masalah politik. Bahkan terkadang permasalahan itu dibawa ke dalam rumahnya. Hingga terjadi keributan di dalam rumahnya. Iya, cuma gara-gara beda pilihan. Dia ribut dengan saudaranya, padahal saudara kandung, gara-gara saudaranya milih nomor 1, yang lainnya milih nomor 2. Bahkan tidak sedikit suami istri pun tengkar hanya gara-gara apa? Beda pilihan. Iya. Ini adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu salah satu contoh juga. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda keindahan dan keelokan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya, hal-hal yang bukan menjadi urusannya. Ya, nah, oleh karenanya sekali lagi, ya, berdasarkan hadis ini kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, maka kita akan tersibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Iya, ini dua hukum yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ketika seseorang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka akan luput darinya hal-hal yang bermanfaat. Jangan seperti itu. Kita harus terbalik. Kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka pasti kita akan disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita disibukkan dengan belajar, menuntut ilmu, disibukkan dengan apa? Bersama anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, kerabat kita, orang tua kita, apalagi kalau orang tua masih hidup. Ya, ingatlah jamaah rahimakumullah bahwa umur kita bukanlah sesuatu yang harusnya dibuang-buang begitu saja. Umur ini amanah yang Allah berikan, yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah. Kita tidak akan berpindah dari padang mahsyar menuju fase berikutnya sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Ya, jadi termasuk yang akan ditanya adalah terkait dengan umur kita. Maka jangan dibuang-buang begitu saja. Dan Nabi SAW sering mengingatkan, nikmatani magbunun fihi makatsiru minan nas. Ada dua kenikmatan. Magbunun, yang kebanyakan orang terperdaya. Apa itu? As-sihhatu wal farag, nikmat kesehatan dan waktu luang. Lihat di hadis ini, Nabi mengatakan magbunun. Magbunun
dalam bahasa Arab itu ibarat seseorang yang dia membeli barang dengan harga mahal. Dia udah beli mahal-mahal, ternyata setelah dia cek, harga di pasaran, harga tersebut murah. Nah, itu namanya magbunun. Pasti kita menyesal, kan? Merugi kita. Ini kenapa saya beli mahal sekali? Kalau ternyata harga di pasaran murah, dia merugi. Nah, demikianlah orang yang hidup di dunia ini, banyak dari mereka yang merugi. Karena apa? Karena tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Ya, makanya jangan sampai kita menyesal. Ingat jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita seringnya menyangka umur kita ini masih panjang. Padahal sebetulnya tanda-tanda dekatnya akhir kehidupan kita itu sudah banyak Allah tampakkan. Misalnya kata Allah dalam Al-Quran, وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Apakah tidak datang kepada kalian an-nadhir? Kata para ulama tafsir, an-nadhir adalah dengan tumbuhnya uban. Iya. Bukankah telah banyak rambut kita yang telah beruban? Ini adalah peringatan dari Allah. Apakah mau masih menyibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Nih. Begitu juga Allah mengingatkan di surat Ar-Rum. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Allah menjadikan kamu sesudah lemah menjadi kuat. Kemudian Allah juga yang menjadikan kamu sesudah kuat lemah kembali, wasyaibah, dan beruban. Ya. Ini ayat yang ada di surat Ar-Rum ayat 54 menunjukkan keadaan kita saat ini. Ketika umur bertambah, misalnya 30 tahun, menjadi 40 tahun. Nggak terasa. 40 tahun jadi 50 tahun. 50 tahun jadi 60 tahun. Begitu seterusnya. Dan kita pasti merasakan yang namanya pelemahan pada tubuh ini. Ya kan? Pandangan kita, pendengaran kita yang semakin berkurang. Bahkan penyakit-penyakit kita rasakan mulai bermunculan. Nah, ini semuanya adalah peringatan dari Allah bahwasanya sebentar lagi kita akan menjumpai kematian. Dan waktu produktif kita akan semakin terbatas. Iya. Nah, oleh karena itu, ini pesan Nabi SAW, di antara tanda keelokan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Meninggalkan hal-hal yang bukan menjadi urusannya. Iya. Jemaah rahimakumullah, kalau kita mau mengoptimalkan waktu luang kita, maka kita bisa melakukan banyak hal. Ya, kita bisa melakukan banyak hal. Kemudian saya waktu di pondok itu banyak waktu habis untuk belajar dan nggak bisa pulang kecuali hanya beberapa pekan saja. Ya, jatah liburan mungkin setahun bisa dihitung hanya 1 bulan. Iya. Nah, ketika pulang itu kita tanya berita-berita atau mereka teman-teman atau keluarga, ya, menceritakan kejadian-kejadian selama 1 tahun. Ternyata cukup bisa dirangkum hanya dalam obrolan kurang lebih 20 menit. Ya. Kita dapat informasi-informasi itu. Kejadian-kejadian penting yang terjadi selama saya mondok itu hanya bisa diringkas hanya dalam waktu kurang lebih 10-20 menit. Ya, makanya maksud saya apa? Kita harus mengetahui waktu kita itu terus berjalan. Usia kita semakin bertambah. Kalau kita disibukkan dengan perkara-perkara yang nggak bermanfaat, ya nantinya kita akan celaka di akhirat. Dan pada akhirnya apa? Kita menyesal.
Makanya di Al-Quran Allah menyebut nama hari kiamat dengan Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Kenapa hari kiamat disebut Yaumul Hasrah? Karena pada hari itu banyak sekali penyesalan-penyesalan yang diungkapkan oleh manusia. Iya. Bukan hanya penyesalan yang diungkapkan oleh orang kafir dan para pendosa, tapi penyesalan juga diungkapkan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa? Karena mereka merasa kurang di dalam beramal. Banyak membuang-buang waktu. Banyak menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nih. Dan ini diantara tanda Allah tidak suka kepada seseorang, yaitu Allah akan jadikan orang tersebut terjebak pada hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hati-hati. Oleh karenanya kita harus menghilangkan sifat kepo yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena kepo ini ya selalu ingin tahu terhadap perkara yang bukan urusan kita, ini sifat yang berbahaya. Iya. Misalnya gimana? Misalnya kita lagi duduk bersama teman kita, atau kita lagi bersama dia di mobil, atau di mana, dimanapun. Terus tiba-tiba teman kita ini menelpon. Ya. Terus di tengah-tengah telepon dia marah-marah. Ya. Begitu selesai telepon, kita sebagai orang yang ingin mengamalkan hadis ini, nggak usah kita tanya, siapa yang telepon? Nggak usah tanya. Nggak perlu kita bertanya, siapa tadi yang telepon? Kok sampai kamu marah-marah? Bisa jadi itu kan urusan privasi dia, yang dia nggak ingin diketahui oleh kita. Nah, lain halnya kalau setelah telepon dia yang bicara, maaf ya tadi saya kesel karena si penelpon begini, 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 dan dia minta pendapat kita, ya. Nah, boleh kita mendengarkannya untuk kemudian kalau punya ilmu kita kasih solusi yang terbaik untuk dia. Tapi kalau dia nggak minta pendapat kita lebih dulu yang malah menanyakannya atau berusaha ingin menguping apa sih obrolannya, ini berdosa. Ada ancamannya. Iya, yaitu Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan menuangkan timah panas ke telinga orang yang suka nguping obrolan seseorang karena kepo. Makanya kepo itu berbahaya. Iya. Misalnya juga salah satu sikap konyol yaitu seseorang yang menyibukkan dirinya dengan berita-berita para artis dari awal sampai akhir. Apalagi artis-artis yang mengalami keributan, persengketaan, atau tentang perceraian mereka, atau juga tentang kemewahan hidup mereka, atau tentang skandal rumah tangga mereka, dan sebagainya. Ini diikuti berita-berita itu. Padahal apa faedahnya dari mengikuti berita-berita yang seperti itu? Padahal banyak sekali berita-berita dalam Al-Quran yang kalau kita mau mentadabirnya, mau mempelajarinya, mentadaburi berita-berita yang Allah sampaikan, begitu indah. Banyak pelajaran yang bisa kita petik. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, tapi sangat disayangkan. Ya, banyak dari kita ternyata justru tidak mengetahui berita-berita yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kita sudah sibuk dengan mencari berita-berita yang tidak berfaedah tadi. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, hendaknya kita memperhatikan hal ini, ya. Sungguh kita hidup di zaman yang banyak perkara yang membuat waktu kita terbuang sia-sia. Ya, betapa banyak orang yang habis waktunya hanya untuk urusan dunia. Dari pagi hingga malam, dia habiskan waktunya di luar rumah. Dan anehnya ketika dia pulang ke rumah menemui keluarga, dia masih habiskan waktunya dengan gadgetnya. Dia masih buka medsos. Bahkan yang lebih menjengkelkan, si orang suami sudah seharian di luar rumah, malam-malam pulang ke rumah, bukan dia habiskan waktunya untuk bercengkrama dengan istri dan anak-anak. Dia malah main game. Nah,
Nah, padahal istri dan anak-anaknya terbengkalai. Sampai kapan kita mau seperti ini, jamaah? Ya? Nah, ingat kita itu tidak terus dalam keadaan muda. Ya, kita semakin hari semakin tua, kemampuan mata kita semakin menurun, pendengaran kita juga semakin berkurang, rambut kita semakin memutih. Maka hendaknya kita memberikan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Jangan sampai kita mengikuti rasa kepo, ya, sehingga banyak waktu yang habis untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, sementara perkara-perkara penting yang jelas manfaatnya justru tidak kita kerjakan. Iya. Nah, ini mungkin di antara perkara yang perlu kita perhatikan, sebagaimana Rasulullah SAW berpesan kepada kita ketika terjadi banyak fitnah di muka bumi ini, fa'alaika bi khassati nafsik. Hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Kata Nabi SAW, hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Iya. Urusan privasi yang harus kita urus itu sangat banyak. Iya kan? Contohnya berkaitan dengan orang tua kita, ibu kita, ayah kita, saudara kita, pasangan kita, anak-anak kita, dan lain sebagainya. Iya. Kalau kita tidak bisa mengurus urusan privasi kita, malah kita disibukkan dengan urusan orang lain, maka ini sangat berbahaya dan itu tanda keislaman orang tersebut tidak baik. Ini beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis yang ke-12. Kata Nabi SAW, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda keindahan, keelokan Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Dia meninggalkan hal-hal yang bukan menjadi urusannya. Demikian Mas Johan yang bisa Anda sampaikan. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, wafiikum barakallahu fiikum. Silakan kepada Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan, silakan langsung. Atau bisa lewat kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Oh, ada Pak Ardiansah mau nanya, Pak Ardiansah. Rizal? Siap, Pak Ju. Masya Allah, Ustaz, sehat. Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah, ya Ustaz. Ketemu lagi Iya, kita. Ustaz. Iya. Yang berat itu memang apalagi di kehidupan kantor. Nah, ini pekerjaan auditor itu kan harus kepo ya, Ustaz. Oh Nah, gitu. ini kan, iya harus kepo nih, begini-gini. Aduh, itu kadang-kadang eksesnya itu memang kita keponya ke yang lain gitu ya. Nah, itu yang memang sulit dihindari, Ustaz. Tapi ini juga, Ustaz, jadi nasihat juga ya buat kita ya, terkait bahwa memang larangan kita untuk kepo karena memang urusan-urusan yang tadi memang lebih bermanfaat gitu ya, lebih banyak gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang dalam dunia kerja memang kadang-kadang kita berinteraksi dengan teman kerja karena teman kerja kita dibandingkan dengan hidup di keluarga itu kan lebih banyak, Ustaz. Oh, iya. Dari pagi sampai sore, nah itu lebih banyak daripada kita berinteraksi dengan keluarga kita. Nah, dalam dunia kerja itulah kadang-kadang kita itu apapun ya tidak bisa dimungkiri dan tidak bisa dihindari, kadang-kadang kita ada aja eksesnya ke dalam obrolan-obrolan itu, Ustaz. Iya. Mungkin itu, Ustaz. Jadi ya terkait dengan hal tersebut ya mungkin apakah memang ada yang kepo yang memang dibolehkan atau ada kepo yang memang yang tadi yang dilarang kan juga sudah disampaikan oleh Ustadz ya. Terus ketika memang sudah terlanjur, nah kebiasaan-kebiasaan apa saja yang supaya kita terhindar dan apakah cukup dengan istighfar Ustadz untuk mengampuni dosa-dosa tersebut? Demikian Ustadz pertanyaannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallah heran. Iya, pada asalnya kepo itu perkara yang tidak boleh. Tapi ada saatnya dibolehkan kalau memang bawa manfaat. Misal,
ada terkait dengan pekerjaan antum tadi, atau misalnya seorang dokter, ya, dia cari berita-berita, dia kepo mengikuti berita terkait dengan misalnya kemarin kasus corona. Dia kan pantau terus, ya, dia mencari berita terkait dengan profesinya dia, ya, itu dibolehkan. Demikian juga dengan antum, ya, sebagai auditor misalnya, ya, butuh berita-berita terkait dengan apa yang ada di luar sana, ya, tapi ingat hanya sebatas kebutuhan, jangan berlebihan. Ya. Misalnya juga karena kita ada kebutuhan padanya, misalnya ada berita seorang wanita ya baru ditinggal mati suaminya. Nah, kemudian antum kepo mencari tahu ya tentang harta suaminya, kekayaannya dan segala macamnya, bagaimana sebab kematiannya. Ini asalnya nggak boleh, kecuali kalau antum memang mau menikahi wanita tersebut. Iya, ada kecondongan hati kepada dia ingin menolongnya. Nah, kepo yang seperti ini dibolehkan. Tapi kalau antum nggak ada keberanian untuk menikahinya, nggak ada juga hasrat untuk menikahinya, nggak usah kepo terhadap dia. Nah, dalam hal yang lain pun demikian. Intinya, ada kepo yang bermanfaat kalau memang kita ada hajat pada hal tersebut. Ya, demikian. Tapi dengan syarat apa? Jangan berlebih-lebihan. Kita mencari informasi hanya terkait dengan yang kita butuhkan saja. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Jazakallah Ustaz. Baik. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada, coba mana boleh Ustaz ya. Iya. Ustaz, kalau terkait apa ya, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu Ustaz ya. Berarti kalau kita mau beli sesuatu itu harus kita timbang-timbang Ustaz ya. Misalnya beli HP ini manfaatnya apa gitu ya. Apakah perlu beli yang sedang-sedang saja atau beli yang canggih sekalian. Terus misalnya kita mau kuliner-kuliner gitu, apakah ya yang sederhana-sederhana aja lah. Kebutuhan makan terpenuhi atau wah, pengen sana nih, terus kepo menu terupdate apa nih, kita cobain nih. Kira-kira gimana Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Memang kita itu beli barang sesuai kebutuhan, mengikuti kebutuhan, bukan mengikuti keinginan. Kalau mengikuti keinginan nggak ada habisnya. Ya, kalau memang dibutuhkan HP misalnya, untuk spek yang terkait kebutuhan kita, sekalipun harus dengan apa dana yang besar, itu tidak mengapa, selagi kita punya kemampuan dan tidak ada apa memaksakan diri sampai berhutang. Itu nggak apa-apa. Begitu juga terkait dengan makanan. Ya, seseorang ingin menikmati makanan, jangan tiap hari makanannya yang adanya tempe, toge misal. Padahal dia mampu membeli daging. Ya, boleh. Jangan sampai seseorang bakhil terhadap dirinya sendiri. Ini juga salah. Itu terhitung orang yang bakhil. Bajunya biasa aja, compang-camping. Bajunya itu terus. Padahal dia mampu beli baju yang bagus. Iya. Selagi dia membelinya untuk kebutuhan, apalagi terkait dengan kebutuhannya ke masjid atau ketemu tamu, malah bernilai ibadah. Ya. Nah, jadi Nabi SAW pernah ditanya tentang hal orang yang sombong, apakah karena dia berbangga dengan pakaiannya yang bagus, sendalnya yang bagus, kendaraannya yang bagus. Kata Nabi SAW, bukan itu. Hakikat orang sombong itu ketika dia mudah meremehkan orang lain. Dan hakikat orang yang sombong itu batarul haq,
menolak kebenaran yang telah sampai kepadanya. Ya. Kalau terkait dengan yang kamu tanyakan, seseorang berpenampilan bagus, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, sandalnya bagus, itu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Ya, jadi boleh saja seseorang manakala diberikan kelapangan rezeki oleh Allah membeli barang-barang yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, demikian juga boleh baginya untuk menikmati makanan yang lezat-lezat, minuman yang enak, yang menyehatkan badannya, meskipun harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Ya, yang tidak boleh kalau dia nggak ada kemampuan untuk itu sampai berutang-utang. Itu namanya takalluf. Itu yang nggak boleh. Jelas ya? Jadi tubuhmu pun punya hak. Inna li jasadika alaika haqqa. Ya, jangan bakhil terhadap dirimu sendiri. Jangan bakhil terhadap anak istrimu. Ya, misalnya ada seseorang selama hidupnya seakan-akan dia orang miskin. Bajunya, kendaraannya, rumahnya. Begitu meninggal dunia, baru ketahuan ternyata hartanya banyak. Tentu anaknya, istrinya merasa jengkel. Iya. Kenapa selama ini kita hidup susah, seakan-akan orang nggak punya. Padahal ternyata hartanya banyak sekali, sampai miliaran. Nah, ini namanya orang yang bakhil terhadap dirinya sendiri, bakhil terhadap keluarganya, anak istrinya, dan itu sifat yang tercela. Iya. Hendaknya dia menggunakan nikmat yang Allah berikan itu pada jalur-jalur kebaikan. Bukan berarti seseorang nggak boleh menikmati hidup dengan pakaian yang bagus, makanan yang enak, rumah yang bagus, kendaraan yang layak. Boleh. Ya. Jika kelapangan Allah berikan kepadanya. Demikian, Mas Jahan. Jelas ya? Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya. Apa nih, Ustaz? Nah, kalau misalnya seorang suami itu nggak pernah nanya ke istri pengennya apa, itu berarti suaminya itu bakhil nggak, Ustaz tuh? Kan Bahil. kita nggak tahu kadang-kadang. Kadang-kadang kita, yang jawab, waduh, buah aja jawab. Kadang-kadang kan wanita itu kan, istri itu dia nggak pengennya, tapi nggak ngomong, tapi pengen kan susah, Ustaz. Nah, itu Bisa gimana tuh, Ustaz? ditanya, Bi. Jadi, nah, Bisa ngapain ditanya? dong, Harusnya ngomong aja pengennya apa. Nah, Malu. sekarang suami kalau nggak pernah nanya itu bakhil nggak, Ustaz? Tapi istri nggak ngomong, gimana nih, Ustaz? Ya. Baik. Ya, bahasa kalbu susah. Kalau kita mengetahui dari sisi kondisinya, ya sebetulnya memberi sebelum dia meminta itu jauh lebih baik. Ya, karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan lisa'ili wal mahrum. Jadi ada dua tipe orang yang sebetulnya dia pingin sesuatu dari kita. Yang pertama ada yang berani minta, dan yang kedua ada yang malu, dia menjaga kehormatan dirinya. Ya. Dalam Al-Quran Allah membimbing kita untuk memprioritaskan yang kedua. Dahulukan saudaramu yang nggak minta-minta. Tapi kamu tahu sebetulnya dia sangat membutuhkan. Ya. Nah, ini lebih besar pahalanya. Ya, karena kamu menunjukkan begitu besar perhatianmu terhadapnya. Beda dengan yang pertama, terpaksa kita memberi. Kenapa? Orang dia udah minta, kalau nggak kita kasih nanti dianggap kita bakhil. Itu dengan orang lain, dengan tetangga, dengan interaksi dengan orang fakir miskin, dengan teman-teman kita. Kita tahu misalnya kenapa kok si fulan nggak pernah kelihatan beberapa hari ini di masjid, ya? Atau kemana ya kok anaknya nggak pernah kelihatan di sekolah? Oh ternyata setelah ditelusuri anaknya nggak mampu bayaran, ya. Nah, maka kita datang ke rumahnya, kita yang berikan perhatian, kita yang berikan bantuan tanpa orang itu memintanya. Itu lebih besar pahalanya daripada dia yang mengetok rumah kita. Ya. Jelas? Jadi kita yang mengetok rumah dia untuk memberikan bantuan itu lebih besar pahalanya daripada nunggu diketok oleh mereka. Nah, begitu juga dengan istri.
Istri itu terkadang yang main perasaan, ya, yang main perasaan. Dia punya rasa malu, rasa sungkan, rasa nggak enakan, ya. Nah, seorang suami harus punya sifat peka terhadap keinginan istri. Ya, kita tawarkan, ya pasti dia dengan senang menyambutnya. Ya, dan ingat apa yang kita berikan kepada istri itu bernilai sedekah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi SAW, 1 dinar engkau infakkan untuk jihad fisabilillah, 1 dinar lagi engkau infakkan untuk fakir miskin, 1 dinar lagi untuk memerdekakan budak, 1 dinar lagi engkau nafkahkan untuk istrimu, nilainya sama 1 dinar, tapi yang paling besar pahalanya yang keempat, yang engkau gunakan untuk menginfakkan atau menafkahkan istrimu. Jadi apapun yang kita berikan dalam rangka menyenangkan hati istri, selama tidak berlebihan, ya, itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, demikian Allah a'lam. Wah, jadi ini Ustaz ya, apalagi bulan Ramadan itu suami harus banyak-banyak mentraktir istri Ustaz ya, atau Oh ngasih iya, hadiah apa gitu. betul, ya. Jadi lihat istri kita itu, masya Allah, pengorbanannya, dia mengurus rumah kita, dia merawat anak-anak kita, dia membesarkannya, mendidiknya. Orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik sebelum yang lain adalah orang terdekat dengan kita. Ya, setelah ayah dan ibu kita adalah keluarga inti kita, istri dan anak-anak kita. Begitu, ya. Nah, ada lagi? Mana Mbak Dani mau disanggah? Cukup, Tat. Cukup ya. Ya, terima kasih. Jazakallah khair untuk Pak Alif. Baik. Terima kasih. Oh, ada ini tadi yang nanya lewat apa chat nih, kepo tentang latar belakang calon pemimpin gitu Ustaz. Gimana, Ustaz? Bagaimana dengan kepo kepada latar belakang seseorang yang akan dipilih sebagai pemimpin? Oh, ya boleh saja. Itu termasuk kepo yang dibolehkan. Karena bagaimana kita menentukan pilihan sementara kita tidak mengenalnya. Ya, jangan sampai kita memilih ya tanpa alasan. Karena apa yang kita pilih itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Iya, jangan sembarang pilih. Kalau ternyata dugaan kita keliru, ya kita tidak berdosa. Misal, kita sebagai orang tua punya anak perempuan, pasti kita cari calon suami yang terbaik untuknya. Baik agamanya dan baik juga akhlaknya, dunianya. Kita cari tahu, kok ada si laki-laki ini melamar si fulan. Kita cari tahu, kepo, gimana nih orangnya. Ini nggak apa-apa. Wah, ternyata bagus track record yang kita ketahui. Iya, daripada beberapa pilihan yang 3 misalnya. Kita pilih nomor 1. Misal. Nah, ternyata setelah nikah, apa yang terjadi? Di luar dari yang kita duga. Di luar dari apa yang kita nilai tentangnya. Iya. Apakah kita berdosa? Karena ternyata salah dalam memilih pasangan untuk putri kita? Jawabannya tidak berdosa. Karena itu di luar batas kemampuan kita. Ya tinggal kita perbaiki kekurangan yang ada pada menantu kita tersebut. Itu ilustrasinya. Ya, wallahu a'lam. Jelas? Ya, Ustaz, maaf nyambung lagi Ustaz. Terkait hal-hal yang bermanfaat nih Ustaz. Misalnya ya, kalau bermanfaat dalam hal dunia kan kita pasti tahu lah ya. Tapi kadang-kadang yang bermanfaat dalam untuk akhirat itu kadang-kadang males gitu gimana Ustaz. Misalnya ini kita tahu sholat subuh misalnya jam 4:30 kira-kira gitu ya. Tapi aduh ntar kalau ikut sholat subuh ngantuk, ntar seharian di kantor kerjanya jadi ngantuk-ngantuk kan, gitu deh mau tidur aja nanti bangun jam 7 biar nanti kalau apa selama sehari itu segar. Jadi untuk hal-hal yang akhirat tuh kadang-kadang ya tahu kan tapi kurang bersemangat gitu. Iya.
Begitulah memang kadar keimanan seseorang mempengaruhi semangat dia dalam beramal saleh. Makanya dalam ayat Allah sering menggandingkan innalladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi kadar keimanan itu akan mempengaruhi amalan saleh seseorang. Ya. Makanya perlu bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Iya. Kerjakan hal-hal yang bisa menambah keimanan kita, di antaranya dengan cara belajar, menuntut ilmu, ya, mendekat bersama orang-orang saleh. Nah, perkara-perkara gaib seperti ini yang kadang seseorang terluputkan. Dia lebih mengedepankan apa yang ada di hadapannya saat ini. Iya. Bal tu'siruna hayatad dunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya, kebanyakan manusia lebih mengedepankan apa yang bermanfaat untuk kehidupannya di dunia saat ini. Kenapa? Berarti dia belum menyadari hakikat kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Ya. Dunia itu tempatnya ujian. Ingat, dunia tempat Nabi Adam dihukum oleh Allah. Ya. Jadi dunia adalah tempat hukuman. Tempat Nabi Adam diuji oleh Allah. Di mana asalnya kehidupan dia? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin kita bernikmat-nikmat dan bersenang-senang, bukan dunia tempatnya, tapi di akhirat. Bukan berarti kita nggak boleh bersenang-senang di dunia, boleh. Asalkan tidak melalaikan dari kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau korbankan akhiratmu hanya karena demi duniamu. Iya. Maka itu sebuah kecelakaan baginya. Waliyahudzubillah. Demikian. Allah a'lam. Ya, masalah Jazakallahu khairan atas pencerahannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita sudah hampir 1 jam ya. Terasa ini. Sebenarnya kita kembali lagi ke pekerjaan kita. Mohon izin Ustaz menyampaikan penutup dari Antum Ustaz atau ditutup aja. Padahal Ustaz. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di hari-hari bulan Ramadan ini perbanyaklah amal saleh, ya. Ingat kita sedang hidup di dunia ini yang kita ketahui dunia adalah tempat angan-angannya orang yang sudah mati. Orang-orang yang berada di dalam kubur itu berangan-angan ingin seperti kita dikembalikan ke dunia. Tahu dari mana? Allah yang mengabarkan dalam Al-Quran. Qala rabbirji'un. Mereka yang ada di dalam kubur berharap, memohon-mohon kepada Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mereka minta dikembalikan ke dunia, bukan untuk meneruskan pekerjaan yang belum tuntas, bukan untuk melampiaskan syahwat dan nafsu birahi, tapi untuk meningkatkan amalan saleh. Ya, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan mengerjakan amalan saleh yang dahulu aku sepelekan. Ya, maka kalau kita menyadari hal ini, hendaknya kita betul-betul memanfaatkan waktu kita, ya, yang Allah berikan pagi, siang, sore, malam dengan meningkatkan amalan saleh dan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Demikian, semoga Allah memberikan taufik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.